di mana ia tiba-tiba ditelepon olehnya yang telah dinyatakan mati. Bob Lee mengatakan jika ia mempertaruhkan hidupnya dan ia meminta izin pada Memphis agar dirinya menuntaskan ini semua. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sebelum Mimin mulai, Mimin mau ngingetin nih kalau alur cerita episode kali ini adalah maju mundur, karena kita akan mengulas momen di mana Bob Lee dan Isaac pernah menjalankan tugas bersama di Afghanistan dan kembali ke masa sekarang untuk memperlihatkan Bob Lee yang masih mencari cara bertahan hidup. Scene diawali oleh Bob Lee dan Donnie yang sedang bertugas di sebuah desa. Ia berdua ditugaskan untuk mengintai salah satu sindikat di sana. Namun, posisi mereka terancam saat kesatuan tim melihat jika musuh mereka telah mengetahui posisi Bob Lee dan Donnie. Isaac sebagai kapten tim menyuruh Bob Lee untuk pergi dari sana. Namun, karena Bob Lee tak ingin menyelesaikan tugas tanpa hasil, ia pun tetap di sana dan justru mengabaikan perintah dari Isaac dengan melepas alat komunikasi mereka. Akhirnya Donnie pun mencoba untuk melindungi Bob Lee dengan menjaga di area depan, sementara Bob Lee masih membidik sasarannya. Saat musuh telah mengepung posisi mereka berdua, Donnie langsung berhasil membunuh dua musuh sekaligus, dan di saat yang bersamaan, Donnie memberi kode pada Bob Lee untuk menyelesaikan tugasnya. Di saat itulah Bob Lee melihat sasarannya yang tengah mengeluarkan sebuah basoka. Kemudian ia langsung menembak basoka tersebut dan tak lama gedung di sana meledak. Setelah berhasil melumpuhkannya, ia bersama Donnie mencoba untuk menghabisi musuh yang telah mengepung gedung mereka. Ia pun berkoordinasi dengan baik bersama Donnie, hingga akhirnya mereka berdua selamat setelah berhasil membunuh seluruh musuh. Kemudian mereka pun kembali ke markas, dan di sana Bob Lee ditegur karena telah mengabaikan perintah kapten. Bob Lee beralasan jika alat komunikasi dirinya mengalami kerusakan, sehingga ia tak mendengar perintah dari Isaac. Isaac pun memaafkan mereka berdua dan menyuruhnya untuk tak melakukan hal seperti tadi. Kemudian scene berpindah pada agen Memphis yang ingin bertanya sesuatu pada Jack Penn soal hubungan antara Voidian dengan kasus Bob Lee Swaggers. Jack menjawab jika dirinya belum menemukan bukti tentang keterkaitan antara Voidian dengan Swaggers. Namun ia akan memberikan info jika Memphis bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa terhubung. Lalu scene memperlihatkan Julie yang tengah memberikan pesan terakhir di pemakaman suaminya. Terlihat pemakaman Bob Lee Swagger dihadiri oleh kerabat-kerabat terdekat. Setelah pemakaman selesai, Julie dan seluruh kerabatnya pergi. Namun tiba-tiba saja di luar, para wartawan sudah siap untuk mewawancarai Julie tentang kematian dari Bob Lee Swagger. Beruntung, Big Ron dan Jim, suami dari kakak Julie, berhasil menghadang awak media untuk tak meliput saat sedang duka. Sementara di luar terlihat Meakum dengan Isaac sedang berada di sebuah mobil. Lalu Meakum mengingatkan Isaac untuk terlebih dahulu menghabisi ibu dari Donnie. Awalnya Isaac menolak karena ia menghormati anaknya yaitu Donnie yang pernah bertugas bersamanya. Namun Meakum tak mau tahu. Ia menyuruh Isaac untuk tetap fokus. Kembali ke Afghanistan, di mana Isaac memberikan informasi terkait Mullah Abdul yang merupakan komandan Taliban di provinsi Helmand akan menjadi sasaran mereka. Setelah mereka melihat video pemenggalan yang dilakukan Mullah Abdul pada dua dokter PBB yang berasal dari Amerika, Isaac menginstruksikan timnya untuk tetap berhati-hati, dan jika komplotan Mullah Abdul melawan, ia menyuruh timnya untuk tak segan menembak. Lalu Isaac memperkenalkan Meakum yang mewakili CIA untuk membantu mereka dalam misi tersebut. Setelah memberi instruksi pada timnya, Isaac pun kembali ke kantor miliknya dan menemukan Meakum sedang duduk di sana. Meakum pun mencoba mengajak Isaac berdiskusi tentang Mullah Abdul yang menurut dirinya harus ditangkap secara hidup-hidup dan dilaporkan telah terbunuh. Karena Mullah Abdul memiliki banyak informasi di kepalanya,
Ishak yang saat itu masih belum terlalu mengenal Meakum pun menolak. Ia lalu menyebutkan beberapa pasal tentang pernyataan palsu. Meakum berkata jika pasal hanyalah sebuah surat-surat yang tak akan berguna di lapangan. Ia mencoba untuk mencuci otak Ishak agar mau menuruti permintaannya. Akhirnya saat misi akan dimulai, tiba-tiba saja Ishak mengubah formasi tim, di mana ia menugaskan Bob Lee dan Donnie di atas lumbung di luar desa. Sementara tim yang lain masih berada di posisinya masing-masing. Melihat perubahan formasi tersebut membuat Bob Lee terheran, karena ia belum pernah melihat Ishak merubah formasi meskipun ada perubahan cuaca. Lalu ia pun menghampiri Ishak di kantornya dan mengatakan jika misi mereka adalah membunuh Mullah Abdul. Maka ia tak bisa melakukannya di tempat tersebut. Ia pun mencoba mempertanyakan alasan CIA berada di sini. Namun Ishak justru menyuruh Bob Lee untuk menutup mulutnya. Kemudian scene berpindah pada Ishak Johnson yang menghampiri rumah ibu dari Donnie, di mana ibu dari Donnie sepertinya sudah memiliki firasat. Maka dari itu ia memperlakukan Ishak seperti teman dari anaknya. Dan di sana ia mengatakan jika dirinya percaya kalau Bob Lee telah dijebak. Awalnya Ishak menyuruh ibu dari Donnie untuk pergi, tetapi ibu Donnie mengatakan jika dirinya tak memiliki tempat untuk kabur. Akhirnya dengan tampang yang terpaksa, Ishak pun menyekik ibu Donnie hingga tak bernafas. Scene lalu berganti pada Memphis dan Jack yang terus mencoba mengaitkan kasus Bob Lee Swagger dengan Voidian, di mana Memphis sedikit demi sedikit berhasil membongkar kedok asli dari Jack. Setelah Jack tak bisa menjawab soal kota Grace Niole yang Memphis tanyakan, Memphis kemudian tahu jika Jack bukanlah bagian dari Homeland Security. Dan disitulah Jack menghentikan pembicaraan mereka, lalu meminta Memphis melupakan kasus Grace Niole karena itu bukanlah bagian dari pekerjaannya. Jika Memphis tak bisa melupakan kasus tersebut, ia akan mengetahui seberapa cepat izin keamanannya bisa dicabut. Dan disitulah mereka berdua bisa membicarakan soal Grace Niole di luar kantor. Lalu, scene beralih pada Ishak yang tengah mengubur jasad dari ibu Donnie dan melapor Meakum jika ia telah menyelesaikan tugasnya dan akan pergi dalam beberapa hari. Kembali ke Afghanistan di mana Bob Lee dan Donnie telah berada di posisinya, sementara tim serta Meakum yang berada dalam tenda sedang mengawasi mereka. Dan di satu sisi, Ishak bersama timnya serta salah satu tentara nasional Afghanistan yang bernama Rahim akan bertemu dengan Mullah Abdul untuk berunding. Dibantu oleh tim yang berada di tenda dan Bob Lee yang siap untuk menembak jika terjadi sesuatu, ia pun percaya diri jika dirinya akan dilindungi. Lalu saat tiba di desa Mullah Abdul, mereka pun diterima dengan sangat baik karena kehadiran Rahim. Namun saat berunding akan dibuka, tiba-tiba saja Ishak beserta timnya dihianati oleh Rahim yang ternyata sudah bersekongkol dengan Mullah Abdul. Ishak ditawan dan tiba-tiba muncul Mullah Abdul dengan golok serta kamera yang siap merekam penyembelihan Ishak di hadapan kamera. Mullah Abdul pun mendekati Ishak dan ia seperti mengatakan sesuatu menggunakan bahasa Arab. Dan saat ia akan mulai menyembelih Ishak, tiba-tiba saja peluru melesat dengan cepat ke arah Mullah Abdul yang menyebabkan dirinya tewas. Lalu tak lama anak buahnya pun ikut tertembak, yang ternyata itu berasal dari sniper Bob Lee yang telah berhasil menemukan posisi baru untuk mengawal Ishak. Tim yang berada di dalam tenda pun bersorak karena Bob Lee berhasil menyelamatkan timnya. Namun berbeda dengan Meakum yang tiba-tiba saja raut mukanya seperti kesal karena Bob Lee berhasil menyelamatkan Ishak. Saat seluruh teman-temannya tewas, Bob Lee pun hampir saja menembak Rahim. Namun Ishak menyuruhnya untuk berhenti karena ia ingin Rahim hidup untuk diinterogasi. Tetapi saat tim Ishak akan kembali ke mobil, tiba-tiba saja Rahim mengeluarkan pisau dan hampir membunuh Ishak. Lagi dan lagi, Bob Lee berhasil menyelamatkan Ishak untuk kedua kalinya setelah berhasil menembak Rahim. Setelah misi tersebut selesai dan Ishak pun telah kembali ke markas, tiba-tiba saja ia melihat Meakum sudah duduk di kursi kantor miliknya. Di sana Meakum justru menyalahkan Ishak karena membiarkan Bob Lee menjadi pahlawan bagi dirinya. Di sini sudah terlihat bagaimana Meakum ingin menyingkirkan Bob Lee karena kehebatannya. Ia pun berkata jika Ishak telah gagal dalam ujian tes kepemimpinan. Namun jika ia ingin menempati kursi kepemimpinan lain, Meakum bisa membantunya dan menyuruh Ishak untuk mengabari dirinya. Kemudian Meakum pun pergi. Lalu scene berpindah pada Memphis yang ternyata sudah membuat janji dengan Jack Penn di sebuah coffee shop, di mana Jack sudah memesankan Memphis sebuah kopi. Dan di sana mereka pun kembali membahas tentang kasus Grace Niole dan membahas tentang Rusia yang memanfaatkan momen di mana negara Ukraina sedang berada di titik rendah akibat kematian presidennya.
Jack pun membawakan bukti-bukti yang memperlihatkan jika kasus Floydian tak ada hubungannya dengan Bob Lee Swagger. Namun, Memphis kembali mencium bau kebusukan yang Jack Penn berikan padanya setelah ia lagi-lagi tak bisa menjawab pertanyaan yang Memphis berikan. Kemudian Memphis pun pergi meninggalkan Jack yang tak bisa memberikan informasi kredibel padanya. Tetapi saat Memphis akan memasuki mobil miliknya, tiba-tiba ia merasakan pusing yang sangat hebat. Dan di sanalah Jack menghampirinya, lalu Memphis terbangun dengan kondisi badan sudah terikat. Di sebuah apartemen, lalu Jack mengatakan jika ia telah membuat surat bunuh diri atas nama Memphis dengan alasan karena Memphis terlalu banyak tekanan. Rencananya, Jack akan membunuh Memphis dengan menyuntikkan alkohol serta beberapa pil pada infusan Memphis yang akan membuatnya terbunuh dengan perlahan. Namun, saat Jack akan menyuntikkan alkoholnya, tiba-tiba saja Memphis berhasil melawan dan tiba-tiba pula muncul Bob Lee yang langsung menghajar Jack. Di sana terjadi pertengkaran yang melibatkan Jack serta Bob Lee. Namun sayang, Bob Lee gagal membunuh Jack setelah ia berhasil melarikan diri karena Memphis tak bisa menembak dirinya akibat pengaruh obat yang Jack berikan. Akhirnya Jack pun lolos, sementara ia telah diketahui jika kematiannya adalah palsu. Sementara Memphis yakin jika dirinya akan mencoba dicari oleh tim FSB. Tetapi Bob Lee mencoba meyakinkan Memphis jika dirinya tak akan dicari karena ia akan terus mengawasinya. Sementara itu, setelah kejadian tersebut, Bob Lee meminta Memphis untuk bersikap normal saat bekerja. Namun Memphis ingin Bob Lee melindunginya. Akhirnya Bob Lee pun menyepakati kesepakatan tersebut dan ia lalu pergi. Dan scene terakhir di episode kali ini adalah dengan memperlihatkan Isaac yang menghampiri Bob Lee untuk berterima kasih karena telah melindungi dan menyelamatkan nyawanya saat misi Mullah Abdul bersambung.